Salam sehat, salam SFD. Gimana anakku? Masih tetap semangat kan? Harus, iya. Oke, baik, kita akan lanjutkan materi kita siang semalam. Semalam kita sudah belajar mengenai apa? Iya, penjumlahan bilangan bulat. Hari ini kita lanjut untuk pengurangan bilangan bulat. Nah, kalaupun ada semalam yang kurang paham mengenai penjumlahan bilangan bulat, nah semalam ada beberapa udah menjadi paham. Hari ini kita akan lanjutkan sebentar aku, ya. Kita lanjutkan dulu ke pengurangan bilangan bulat. Nanti jika dalam hal pengurangan bilangan bulat ini kalian masih belum paham, nanti pertemuan berikutnya akan kita bahas sekali lagi kembali untuk menguatkan kalian. Oke nakku ya, perhatikan nanti contoh-contoh yang Pak Guru kasih. Konsepnya harus kalian kuasai supaya bisa mengerjakan tugas-tugasnya nanti. Siap nakku ya, saksikan video Pak Guru dan tetap semangat. Terima kasih. Salam SFD. Baik nakku, kita akan mulai materi yang sudah tadi Pak Guru bilang, yaitu pengurangan bilangan bulat. Nah, nanti Pak Guru akan buat contoh-contohnya, konsep-konsepnya. Yang paling utama itu adalah kamu harus menguasai konsepnya supaya nanti kamu bisa mengerjakan tugas-tugas kita. Siap nakku ya, Pak Guru akan mulai. Oke, pengurangan bilangan bulat. Nah, kalau kita nanti pengurangan itu dengan angka yang masih kecil nakku, itu bisa kita lakukan dengan metode di garis bilangan. Misalnya seperti ini, Pak Guru buat contohnya ini adalah mobil-mobilan. Nah, caranya bagaimana Pak Guru? Nah, caranya di sini apa katanya? Negatif 3 dikurang 4. 4 ini nakku, ingat ya nakku ya. 4 di sini itu artinya adalah positif ya, bukan negatif ya. Tandanya ini tanda kurang karena tadi kita pengurangan kita bilang tadi kan. Oke. Untuk pengurangan ilustrasinya kalau kita buat mobil ini, maka itu dia nanti berbalik arah. Artinya kalau tanda kurang itu dia berbalik arah, mundur. Nah, oke. Pertama kita harus bergerak dari titik 0, negatif 3, maka mobil itu bergerak ke titik negatif 3. Kurang, kalau kurang itu berbalik arah, maka ke belakang, mundur lagi ke belakang, mundur lagi. Sebanyak berapa? 4 ini. 1, 2, 3, 4. Maka mobil itu sekarang berada di posisi negatif 7. Bisa? Bisa. Nanti ada juga Pak Guru buat contoh yang lain ya. Ini masih yang mudah-mudahnya dulu. Oke. Contoh lain. Misalnya negatif 5 dikurang negatif 3. Negatif 5 dikurang negatif 3. Ingat tadi bahwa kalau tanda kurang itu artinya dia berbalik arah. Bisa? Bisa. Berarti kita bergerak dari mana? Dari 0. Kemana? Ke negatif 5. Berarti dia berbalik arah ke titik negatif 5. Dia kurang. Berarti dia berbalik arah. Berbalik arah. Berarti mobilnya itu berbalik arah kembali ke sini, ke kanan. Sebanyak berapa? 3 kita hitung. Kenapa 3? Karena negatif 3. Berarti dia berbalik arah sebanyak 3. 1, 2, 3. Maka mobilnya sekarang berada di posisi atau di titik negatif 2. Oke. Untuk itu Pak Guru akan memutar sebuah video yang mungkin bisa membantu kamu. Kamu saksikan videonya. Baik, setelah menyaksikan video itu, kalau nanti masih kurang aku, bisa ditanyakan Pak Guru melalui WA ya. Sekarang kita lanjutkan dulu.
dalam soal-soal yang sering dalam bentuk pengurangan bilangan positif dan negatif ini tadi ya. Kalau kita menggunakan garis bilangan itu tadi nakku, itu hanya berlaku pada angka-angka kecil. Nah, kan kita kedua kelas 6, nggak mungkin kan bilangannya kecil-kecil terus, masa bilangannya masih puluhan. Nah, kita nanti akan dihadapkan soal-soal itu bilangannya itu sudah besar nakku, bisa seratusan. Nah, itu bagaimana caranya? Kan nggak mungkin kita buat garis bilangan seperti itu tadi kan, nggak mungkin. Nah, jadi ada konsep dasar yang harus kalian kuasai. Nah, nanti dari sini kalian akan bisa mengerjakan soal-soal yang walaupun dia nanti dalam bentuk bilangan yang besar. Nah, apa yang harus konsepnya itu? Ini konsepnya. Nah, sama kayak penjumlahan kemarin, di pengurangan juga ada konsepnya. Apa itu? Yang pertama, ketika bilangan positif dikurang dengan bilangan positif, maka nanti hasilnya ada dua kemungkinan, bisa positif, bisa negatif. Kapan itu? Nanti kita jelaskan. Yang kedua, ketika bilangan negatif dikurang dengan negatif, maka hasilnya bisa positif, bisa negatif. Bagaimana caranya Pak Guru? Nanti Pak Guru jelaskan kembali. Yang ketiga, positif dikurang negatif. Itu nakku sudah pasti jawabannya nanti adalah positif. Dan yang terakhir, yang keempat, ketika bilangan negatif dikurang bilangan positif, maka hasilnya nanti sudah pasti bilangan negatif. Perhatikan. Itulah konsep Pak Guru bilang tadi, konsep dasarnya. Nah, untuk mempermudah kalian untuk mengerjakan itu semua, harus kalian kuasai juga bahwa pengurangan itu adalah lawan dari penjumlahan. Ingat nak ya, pengurangan itu adalah lawan dari penjumlahan. Pengurangan itu adalah lawan dari penjumlahan. Sehingga kalau kita buat seperti ini, misalkan A dikurang B, A dikurang B, kita nggak peduli dulu nakku, apakah ini positif atau negatif, apakah ini positif atau negatif. Nanti di waktu kita mengubah, di situ akan kita pedulikan. Ya, A dikurang B, maka itu tadi kita ubah nantinya menjadi A ini tadi nakku, dia nanti tetap. Jadi kalau tadi di sini positif, maka setelah kita ubah nanti waktu mengoperasikannya, maka ini juga posisinya tetap, yaitu positif. Seandainya tadi ini negatif, maka nanti waktu kita mengoperasikannya ini masih tetap negatif. Bisa? Bisa. Nah, kemudian tanda kurang ini kita lawan. Tadi kan kita bilang lawannya. Maka di sini tanda kurang nanti berubah menjadi tambah. Di sini kurang berubah menjadi tambah. Sedangkan ini bilangan yang ini dia juga nanti menjadi lawannya. Misalnya masih ingat kan yang kemarin negatif 1, maka lawannya adalah positif 1. Positif 10 lawannya adalah benar negatif 10. Pelajaran pertama kita kemarin kan. Maka nanti akhirnya saat kita mengoperasikannya nakku, maka yang tadinya A dikurang B, kita ubah waktu mengoperasikannya menjadi A tambah negatif B. Yang soal kita tadi A dikurang B sama dengan titik-titik, waktu mengoperasikannya kita ubah menjadi A tambah negatif B. Ingat yang mana yang tetap, yang mana yang berubah, itu harus kalian ingat. Itulah konsepnya tadi. Bisa? Bisa. Kita lanjut ke contohnya. Nih contohnya, yang pertama Pak Guru buat adalah bilangan positif dikurang bilangan positif. Tadi kita bilang jawabannya itu ada dua kemungkinan, bisa positif, bisa negatif. Nah, perhatikan contoh pertama, 7 dikurang 10. 7 dikurang 10 kita ubah menjadi 7. 7 ini tetap, dia tidak berubah. Kurang lawannya tambah, ini bilangan positif 10. 10 itu lawannya negatif 10. Masih ingat kan penjumlahan kemarin aku? Kita lihat bilangan yang paling besar, bukan nilainya tapi bilangannya, angkanya. Di sini angka 7, di sini angka 10. Angka 7 positif, angka 10 negatif. Maka jawabannya sudah pasti negatif. Negatif berapa? Selisihnya 10 kurang 7, 3. Selesai. Mudah? Mana lebih mudah daripada tadi membuat garis bilangan? Pak Guru rasa lebih mudah ini.
ya kan? Iya. Apalagi bilangannya menjadi bilangan besar, ya kan aku? Oke. Contoh kedua, 12 dikurang 8. 12 dikurang 8. Kita ubah. 12 ini tetap. Tanda kurang berubah menjadi tambah. Positif 8. Lawannya? Iya benar, negatif 8. Masih ingat penjumlahan kemarin? Masih. 12 positif, 8 negatif. Mana lebih besar, 12 atau 8? 12. Maka jawaban kita sudah pasti positif. Positif berapa? Selisihnya 12 dikurang 8, 4. Selesai. Mudah? Bisa. Yang kedua, negatif dikurang negatif. Ini juga nanti nakku jawabannya ada dua kemungkinan. Bisa positif, bisa negatif. Kita contohkan. Negatif 6 dikurang negatif 10 sama dengan titik-titik. Kita ubah. 6 ini, negatif 6 ini nakku dia tetap. Dah, negatif 6 ini tetap. Ini tetap. Tanda kurang berubah menjadi lawannya positif, berarti tambah. Dah, tambah. Negatif 10 lawannya benar 10. Selesai. Nah, balik ke tambah penjumlahan tadi kan. Negatifnya 6, positifnya 10. 6 dan 10 mana lebih besar? 10. Maka jawaban kita sudah pasti positif. Positif berapa selisihnya? 10 kurang 6, 4. Selesai. Yang kedua, contoh yang kedua. Negatif 15 dikurang negatif 9. Kita ubah. Negatif 15-nya tetap, tandanya ini, tanda kurang berubah menjadi tanda tambah. Negatif 9 itu berubah menjadi positif 9. Berubah menjadi positif 9. Nah, berubah menjadi positif 9. Kenapa? Karena lawannya. Maka sekarang soal kita menjadi negatif 15 ditambah 9. Negatif 15 tambah 9. 15 dan 9 mana lebih besar? 15. 15 itu tandanya apa? Negatif. Maka jawaban kita sudah pasti negatif. Negatif berapa? 15 kurang 9. Berapa? Bisa? Bisa. Kita lanjut aku. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga adalah positif dikurang negatif. Positif dikurang negatif. Maka sudah pasti jawabannya nanti adalah positif. Kita buat contohnya. 8 dikurang negatif 12. Kita ubah menjadi 8-nya tetap nakku. 8-nya tetap. Di sini tanda kurang berubah menjadi tanda tambah. Bagus. Lawan dari negatif 12. Lawan dari negatif 12. Lawan dari negatif 12 berapa? Iya benar. Lawan dari negatif 12 itu adalah positif 12. Sehingga soal kita menjadi 8 tambah 12. 8 tambah 12 berapa? Iya 20. Mudah? Yang kedua, 13 dikurang negatif 5. Kita ubah. 13-nya tetap. 13-nya tetap. Udah. 13-nya tetap ya. Oke. Karena dia tidak tadi berubah. Tanda kurang menjadi tanda tambah. Negatif 5 lawannya adalah positif 5. 13 tambah 5 berapa? 18. Selesai. Bisa? Bisa. Yang terakhir kan? Keempat, itu negatif dikurang negatif. Hasilnya negatif dikurang positif. Hasilnya nanti sudah pasti negatif. Negatif dikurang positif. Hasilnya sudah pasti negatif. Perhatikan contohnya Pak Guru buat. Nih, negatif 6 dikurang 9. 9 itu positif ya. Oke. Maka kita ubah. Negatif 6 ini tetap ditambah lawan dari positif 9, negatif 9. Maka tinggal kita jumlahkan. 9 tambah 6 berapa? 15. Berarti jawaban kita adalah negatif 15. Kenapa? Karena tadi udah dibilangnya pasti negatif katanya. Ya udah negatif 15 selesai. Oke, bisa? Mudah kan? Mudah. Oke.
Oke, sekarang ini sebentar ya Pak Guru ubah, tadi ada kesalahan sedikit ya. Oke, yang kedua, negatif 15 dikurang 7, maka negatif 15 ini tetap tandanya berubah menjadi tambah. Lawan dari positif 7 itu adalah negatif 7, maka 15 tambah 7 23. Berarti jawaban kita adalah negatif 23, bukan negatif 22. Iya, ada kesilapan Pak Guru ya. Negatif 22. Bisa? Bisa. Oke, sebentar lagi Pak Guru akan kasih soalnya. Jika nanti kurang mengerti, boleh ditanyakan melalui WA anakku ya.